Kalau kita lihat berita-berita ekonomi belakangan ini, kelihatannya semua baik-baik aja kan? Pasar saham lagi hijau, headline-nya positif. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa ada sesuatu yang aneh? Sesuatu di balik layar yang nggak diberitain? Nah, sepertinya ada badai ekonomi yang lagi terbentuk diam-diam. Di sini kita bakal coba kupas tuntas sinyal-sinyal inflasi yang tersembunyi itu, dan yang paling penting, kita siapkan 5 langkah konkret buat menghadapinya. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita bakal jadi detektif ekonomi dulu nih. Kita cari sama-sama apa sih sinyal-sinyal bahayanya. Terus, kita bongkar siapa biang keladinya. Nah, setelah kita tahu masalahnya, baru deh kita buka survival kit finansial kita. Ada langkah-langkah pertolongan pertama, terus cara melindungi aset jangka panjang, dan terakhir, ini yang paling penting, kita bahas aset yang nggak bisa dibeli pakai uang. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Badai sedang mendekat. Anda tahu, kadang-kadang berita yang kelihatannya paling menenangkan, justru itu yang harus kita curigai. Yuk, kita coba intip sedikit lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka dan janji-janji politik yang kita dengar setiap hari? Nah, ini dia kontradiksinya. Jelas banget. Di satu sisi, kita dengar janji-janji manis kalau konflik bakal segera berakhir. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahitnya. Selat Hormuz, ini tuh ibaratnya jalan tol utama buat energi global, kondisinya masih belum aman. Coba bayangin, selama jalan tol yang ngalirin sebagian besar minyak dunia ini masih rawan, ya harga energi global dan ujung-ujungnya inflasi bakal terus diganggu sama yang namanya ketidakpastian. Jadi, udah jelas ya, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah inflasi bakal datang, tapi geser jadi gimana caranya kita siap-siap sebelum semuanya kejadian. Karena kesiapan itu kunci utamanya, dan itulah fokus kita sekarang. Oke, sekarang kita coba bedah sedikit ruang mesin ekonomi global. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya konflik yang kejadiannya jauh di sana, entah di mana, kok tiba-tiba bisa bikin harga kopi di warung langganan kita jadi naik? Nah, jawabannya cuma satu kata, efek domino. Ini dia nih biang keroknya, namanya cost push inflation. Gampangnya gini deh, bayangin ada pabrik roti. Harga roti naik bukan karena mendadak semua orang pengen makan roti, bukan. Tapi karena harga bahan bakunya, kayak gandum, terus biaya listrik buat ovennya, itu semua naik. Mau nggak mau, pabriknya harus naikin harga jual rotinya kan? Nah, itulah yang lagi terjadi di skala global. Dan ya, kita semua yang akhirnya bayar tagihannya. Coba kita lihat rantainya. Ini semua berawal dari satu pemicu, guncangan energi. Pasokan minyak keganggu dikit aja, harga langsung terbang. Dan karena, coba pikirin deh, hampir semua barang yang kita beli itu butuh energi kan? Buat bikinnya, buat ngirimnya. Jadi, ya udah, kenaikan harga ini bakal nyebar kayak virus ke semua sektor ekonomi. Nggak ada yang kebal. Oke, cukup dulu ya bahas masalahnya. Pusing kan? Sekarang bagian pentingnya, gimana kita ambil kendali? Kita mulai dengan kotak P3K finansial. Ini 2 langkah pertama yang bisa Anda lakuin, sekarang juga, hari ini juga, buat bangun pertahanan. Langkah nomor 1, perkuat likuiditas Anda. Maksudnya apa? Sederhananya, siapkan uang tunai yang gampang diakses. Ini bukan soal jadi kaya mendadak ya, tapi soal punya amunisi yang siap ditembakkan kapan aja. Anggap aja ini dana darurat versi upgrade, karena ingat, dalam situasi kayak gini, cash is king. Terus, kenapa sih cash ini penting banget? Gini deh, anggap aja ini kartu bebas finansial Anda. Harga kebutuhan pokok tiba-tiba naik? Tenang, ada dananya. Pasar saham lagi anjlok parah. Anda nggak perlu panik jual rugi aset-aset bagus Anda. Justru sebaliknya, Anda bisa jadi pemburu diskon pas semua orang lagi pada ketakutan. Keren kan? Langkah kedua, kurangi konsumsi yang nggak penting-penting amat. Coba deh posisikan diri Anda sebagai CEO dari keuangan Anda sendiri. Sadari kalau setiap rupiah yang Anda pegang sekarang, nilainya itu tergerus sedikit demi sedikit tiap hari karena inflasi. Jadi ini waktunya buat audit pengeluaran. Coba tanya ke diri sendiri, langganan streaming yang seabrek itu beneran ditonton semua? Kopi 50 ribuan itu apa nggak bisa diganti bikin sendiri dulu? Percaya deh, setiap penghematan kecil itu adalah kemenangan besar. Oke, P3K-nya udah beres. Sekarang kita naik level. Kita bangun bunker finansial buat jangka panjang. Jadi ini bukan lagi soal bertahan hidup dari hari ke hari, tapi soal melindungi hasil kerja keras Anda selama ini. Langkah ketiga, lindungi nilai aset Anda. Kenapa? Karena ada pencuri tak terlihat yang namanya inflasi. Dia ini kerjanya diam-diam, ngambilin nilai uang Anda sedikit demi sedikit. Kalau dibiarin aja, tumpukan uang yang Anda kumpulin susah payah, itu bisa-bisa jadi cuma tumpukan kertas yang nggak ada harganya. Serem kan? Jadi, gimana cara ngelawannya? Nah, kalau kita lihat dari sejarah,
Ada beberapa pelabuhan aman atau safe haven pas badai inflasi datang. Contoh paling klasiknya ya emas. Dari ribuan tahun lalu, emas sudah jadi penyimpan nilai. Terus ada komoditas kayak minyak atau hasil tani yang harganya cenderung ikut naik. Intinya apa? Carilah aset yang punya nilai nyata, yang bisa dipegang, bukan yang cuma sekedar janji di atas kertas. Langkah keempat, dan ini penting banget, diversifikasi investasi Anda. Istilah kerennya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Di pasar yang lagi nggak menentu kayak gini, diversifikasi itu ibarat mantra sakti. Tujuannya bukan buat cari untung gede-gedean dalam waktu singkat, bukan. Tapi buat mastiin Anda nggak rugi gede-gedean. Sebar risikonya, dijamin tidur Anda bakal lebih nyenyak. Coba deh, bayangin portofolio investasi Anda itu kayak satu tim sepak bola. Anda butuh pemain bertahan yang kokoh kan? Itu ibaratnya obligasi sama kas. Terus, Anda butuh gelandang yang stabil buat ngatur permainan. Itu properti. Dan tentu aja, Anda butuh penyerang yang bisa cetak gol. Nah, itu saham dan komoditas. Kalau satu pemain lagi off form, pemain lain bisa nutupin. Itulah gunanya punya tim yang seimbang. Oke, kita udah ngomongin soal uang, soal aset, soal strategi. Tapi ada satu aset lagi yang nilainya jauh di atas itu semua. Aset yang nggak bisa diukur, nggak bisa dicuri, dan yang paling hebat nggak akan pernah bisa tergerus sama inflasi. Aset itu adalah pengetahuan. Dan inilah langkah kelima sekaligus yang paling fundamental. Fokus untuk benar-benar paham situasinya. Teruslah belajar soal permainan ekonomi ini. Kenapa? Karena semakin Anda ngerti kenapa sesuatu terjadi, semakin kecil kemungkinan Anda buat panik. Pengetahuan itu ibarat kompas di tengah badai. Dia yang bakal nuntun Anda buat ambil keputusan cerdas, bukan keputusan yang didasari emosi sesaat. Karena begini, dalam setiap krisis selalu ada dua tipe orang. Ada yang panik, yang reaksinya cuma berdasarkan emosi. Dengar berita buruk, langsung jual semua. Dengar gosip, langsung ikut-ikutan beli. Di sisi lain, ada orang yang siap. Dia nggak bereaksi, tapi beraksi. Kenapa? Karena dia punya rencana. Nah, pilihannya ada di tangan Anda. Mau jadi yang mana? Dan ini kesimpulan pentingnya. Perbedaan terbesar dalam hasil keuangan itu bukan soal untung-untungan atau hoki, sama sekali bukan. Itu semua tentang kesiapan buat menghadapi perubahan. Jadi kalau ada yang bilang sukses finansial itu cuma soal keberuntungan, mungkin Anda harus pikir-pikir lagi. Jangan-jangan mereka cuma lagi mau jualan sesuatu. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apakah semua ini cuma krisis sementara, badai kecil yang bakal lewat? Atau ini adalah awal dari sebuah tekanan ekonomi jangka panjang? Sebuah perubahan iklim ekonomi yang lebih besar? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan sangat menentukan langkah-langkah persiapan Anda selanjutnya. Jadi pikirkan baik-baik.